Hari ini mulai masa depan terbuka. Hey, siap tampil, hey, siap berkarir. Hey, 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 Karir MC Academy. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat Selamat datang malam. di kelas Karir MC online spesial Ramadan. Ayo yang belum join, masih ada 9, baru ada 9 peserta ya teman-teman. Baru ada 7 peserta berarti. Oke, saya mulai ya. Buat teman-teman yang mau bisa dinyalakan nih kameranya nih. Ya, biar kelas malam ini jauh lebih hidup. Dan buat teman-teman kalau misalkan mau disiapkan catatan juga boleh ya, siapkan catatannya. Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita bertemu kembali nih di Karir MC online kelas spesial Ramadan di sesi kelima dengan tema belajar menjadi akad yang hikmat. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Coach. Alhamdulillah baik ya. Gimana puasanya, lancar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh teman-teman yang lain, gimana puasanya hari ini? Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, program ini adalah program khusus dari Karir MC Academy yang akan berjalan selama 6 kali pertemuan ya, dengan total pembelajaran 9 jam untuk membantu teman-teman semua yang ingin menjadi MC profesional. Oke, teman-teman, perkenalkan, saya Yoga Ari Wibawa. Saya akan memandu acara pada malam hari ini sampai dengan selesai. Oke, teman-teman ya. Sebelum masuk ke materi nih, teman-teman, boleh teman-teman di sini tulis angka 1 kalau misalkan teman-teman udah pernah punya pengalaman menjadi MC akad, ataupun tulis angka 2 yang belum pernah menjadi MC akad. Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Yang sudah pernah menjadi MC akad, boleh tulis. Oke, Kak Trisna nih. Kak Trisna ya. Kak Trisna udah pernah menjadi MC akad ya Kak sebelumnya ya Kak ya? Iya, sudah pernah, Oke, sudah Alhamdulillah. pernah ya. Kak Trisna coba bisa di-share nih pengalamannya nih ya. Tantangan apa aja sih atau ketegangan yang pernah Kak Trisna alami nih Kak selama menjadi MC akad nih Kak? Boleh di-share nih ke teman-teman yang lainnya nih. Baik, izin ya, Coach Ihsan. Waktu itu saya pernah penghulunya telat datang, Wah. gitu. Ya, itu udah nervous banget gitu kan. Sementara kan skripnya kita cuma terbatas ya, artinya cuma Iya. yang Assalamualaikum, terus kemudian para saksi duduk gitu kan. Kebetulan waktu itu acara akadnya adalah mempelai wanitanya tidak disandingkan. Jadi diumpetin dulu gitu. Nah, ini kemudian terus saya dapat bisikan nih dari panitia gitu. Penghulunya telat gini. Kan saya agak nervous ya. Duh, ngisi apa gitu ya. Kebetulan saya sudah mempersiapkan diri untuk minta data-data ya sebelumnya dari calon pengantin. Mereka tuh ketemunya kapan gitu kan. Kemudian ketemunya di mana gitu kan. Terus siapa yang menyatakan suka duluan gitu kan. Terus siapa yang ngajak merit duluan gitu kan. Jadi paling tidak itu yang bisa saya sampaikan ke yang hadir sambil nunggu penghulunya datang. Itu aja. Terima luar, kasih. luar biasa ya Kak Trisna ya.
pengalaman sama tantangan yang memang terkadang tidak menduga-duga ya Kak ya, terjadi Iya, hal-hal yang memang di luar kendali kita ya Kak ya. Nah makanya nanti iya. pada saat materi teman-teman semua boleh menanyakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan buat teman-teman pada saat menjadi MC akad. Oke, ada lagi nggak yang pernah menjadi MC akad sebelumnya di sini? Ada lagi nggak? Baru 3 peserta nih yang tulis di kolom komentar. Ada lagi? Cukup ya teman-teman ya? Cuma ada Kak Trisna aja nih yang udah pernah ya. Buat teman-teman semoga nanti kedepannya bisa menjadikan pengalaman ya. Siapa tahu teman-teman semua di sini bisa berkesempatan untuk menjadi MC akad. Oke, kalau di sesi sebelumnya kita belajar menjadi MC lamaran yang menyenangkan nih teman-teman ya. Maka malam ini levelnya berbeda teman-teman. Ya, ini bukan lagi soal menyenangkan. Ini soal menjaga kehikmatan di dalam acara pernikahan. Ya, akad itu kan inti dari sebuah pernikahan ya teman-teman. Momennya sakral, terus juga momen yang hanya terjadi sekali nih, ya. Dan di momen ini MC tidak boleh dominan, teman-teman, ya. Tidak boleh berlebihan, kemudian juga tidak boleh salah diksi. Karena kalau misalkan satu kalimat yang tidak bisa atau tidak tepat, itu bisa menjadi nuansa mengubah nuansa ruangan, ya. Untuk itu, mari kita belajar langsung nih, ya, dari founder Karir MC Academy sekaligus praktisi MC yang sudah berpengalaman selama 7 tahun. Langsung saja mari kita sambut dengan penuh semangat coach kesayangan kita, Coach Ihsan Kamil. Kepada Coach Ihsan Kamil kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Yoga. Beri tepuk tangan dulu dong buat Mas Yoga yang telah menjadi MC pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semua, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan puasanya juga semakin lancar dan semakin berkah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kelima dalam program Karir MC Academy spesial bulan Ramadan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yoga, kalau kemarin kita udah belajar jadi MC lamaran yang sifatnya semi formal. Nah sekarang kita mulai lanjut lagi, masih satu genre sebenarnya sama MC lamaran, tapi ini levelnya beda. Karena jenis acaranya juga beda, yaitu adalah MC akad nikah. Nah, kalau tadi ditanya sama Mas Yoga yang udah pernah, siapa yang jawab yaitu Ibu Trisna aja. Gak apa-apa, karena tentu yang lain yang belum pernah ikut hari ini pasti biar bisa dulu ya. Nanti diharapkan semoga nanti pernah jadi MC akad. Jadi tapi izin dulu teman-teman seperti biasa karena waktu kita yang terbatas. Jadi untuk materinya mungkin saya coba maksimalkan ya, karena tentu materi yang saya punya untuk acara akad dan resepsi itu khusus buat satu hari sebenarnya, sama seperti materi-materi sebelumnya. Jadi semoga hari ini kita bisa coba kulik semaksimal mungkin dan juga nanti kita coba praktek dikit-dikit ya. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom chat atau nanti juga sambil jalan nanya juga nggak apa-apa. Karena tadi juga agak menarik kan pembahasan di awal terkait sharingnya Mbak Trisna kan. Gimana caranya kalau penghulu belum datang? Apa yang harus kita lakuin? Nah itu nanti kita akan bahas dikit-dikit. Oke, kita mulai dari mengenal karakteristik acara akad nikah teman-teman ya. Saya rasa kita semua sepakat kalau kita ngomongin acara akad nikah ini termasuk ke acara yang formal ya. Dan kita udah belajar juga di pertemuan kedua karakteristik acara formal tuh apa aja, challenge-nya apa, yaitu bikin suasananya tuh khidmat.
Dan gimana cara pembawaannya? Gaya pembawaannya itu tentu karena harus bikin suasananya hikmat, kita harus bikin tempo bicara kita tuh jangan terlalu cepat supaya kita itu lebih berwibawa. Dan tentu teman-teman lagi-lagi saya ingatkan karena untuk acara formal, karakter suara kita harus coba bikin dipertebal atau pakai tone suara yang rendah. Kenapa sih saya selalu ngasih tahu teman-teman terkait gaya pembawaan? Karena ini jadi fakta teman-teman kalau tiap acara itu gaya pembawaannya beda-beda. Dan jadi aneh ketika kita tahu acaranya apa dan harusnya kita tahu gaya pembawaannya apa. Tapi ketika nggak sesuai akan jadi aneh. Saya akan kasih satu contoh video. Sebenarnya ada 5 video sih, cuma karena online ya. Jadi saya filter video-video yang bisa di-share ke teman-teman karena saya takut viral ya. Nah, izin dulu teman-teman nih, video yang saya tampilkan lagi-lagi nih buat contoh. Jadi mungkin barangkali teman-teman kenal sama MC-nya, mohon izin nggak usah diinfoin apa-apa karena ini hanya sebatas contoh aja. Saya mau ngasih tahu contoh mau ngasih teman-teman contoh bahwa akan terlihat aneh ketika kita salah pembawaan pada jenis acara yang kita bawakan. Ini langsung ambil contoh dari MC akad nikah ya saya. Jadi biar kita langsung bisa paham. Oke, nih nanti teman-teman boleh kasih feedback juga ya terkait video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya pada hari ini. Insya Allah akan dilaksanakan yang akad nikah Ananda Ahmad Maulana Farizi dengan Dian Kartika. Oke, menurut teman-teman nih, ini kita sharing-sharing aja. Pembawaan yang tadi kira-kira kalau dibawain untuk acara akad yang formal itu sesuai atau enggak? Boleh, silakan tulis di kolom chat aja menurut teman-teman. Dan kenapa ya? Boleh kasih alasan ya kenapa menurut teman-teman kalau kurang sesuai? Silakan. Ini kita sharing-sharing aja dulu ya sebelum kita masuk materi ya. Nah, temponya terlalu cepat. Betul kan? Jadi aneh kan? Makanya saya kenapa selalu konsen tuh ngajarin teman-teman terkait gaya pembawaan untuk jenis acaranya. Karena aneh teman-teman. Ketika acaranya kita harus bikin dengan tempo lambat kan misalnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi dengan cepat banget kayak orang buru-buru mau ngapain gitu kan. Selamat pagi Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian. Hari ini kita bertemu pada pagi hari ini di hari yang penuh. Nah, itu kan jadi nggak jelas kan dan itu bisa dibilang ya tadi ya mungkin saya lupa sharing sama teman-teman lah. Dulu saya pernah dapat mentor dari MC Bandung yang cukup ternama lah di Bandung. Sampai sekarang saya masih ingat pesannya apa, yaitu saya diingetin, jangan sombong kalau kita jadi MC jam terbangnya udah bertahun-tahun. Kalau kita nggak mau belajar lagi, karena bisa jadi selama bertahun-tahun itu kita tuh nggak berkembang, tapi cuma jalan di tempat teman-teman. Jadi karena kita awalnya otodidak nih kayak saya, Mbak Isna yang udah pada nge-MC, kita mulai kan otodidak nih, niru orang, lihat orang, kita pelajari, kita ikutin, ya udah, jadilah gaya MC versi kita tanpa kita belajar lagi untuk teknik-tekniknya. Ya udah, selama saya Mbak Isna nge-MC untuk acara-acara yang lain tuh gitu-gitu aja pembawaannya tiap 5 tahun. Karena nggak ada feedback. Karena nggak ada yang ngingetin, karena nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, begitupun yang terjadi sama contoh MC yang tadi, teman-teman. Saya bisa garansi dan saya bisa ngomong kayak gini kenapa? Karena banyak teman-teman MC wedding yang saya kenal, bahkan yang mulainya bareng sama saya dari tahun 2019, dia sama, teman-teman. Dari ketemu sama saya 2019 mulainya bareng, belum lama saya lihat dia MC di acara pernikahan, semuanya masih sama, skripnya sama, pembawaannya sama, itu real.
Nah itulah akhirnya saya di situ akhirnya mulai merasa alhamdulillah, saya mikir untung saya kayak teman-teman lah, maksudnya masih mau upgrade diri lagi gitu, masih mau belajar lagi, jadinya saya paham dan tahu mana gaya pembawaan yang tepat, mana yang kurang tepat. Jadinya semakin jam terbang kita nambah, ilmu kita, skill kita juga beriringan tuh. Jadi jam terbang harus nambah, jam belajar juga harus nambah sebenarnya kalau mau jadi MC yang profesional. Karena logikanya gini teman-teman, walaupun yang tadi ini MC yang tadi kalau kita coba koreksi, let's say ambillah nggak ada yang komentarin dia gitu. Oke, buat awal-awal nyari pengalaman MC nggak ada masalah. Cuman bayangin teman-teman, bayangin dia anggaplah udah jalan setahun dengan gaya MC seperti itu, tiba-tiba dapat kesempatan nge-MC di hotel bintang 5 misalnya, anaknya pejabat lah misalnya. Nah, audien itu levelnya berbeda teman-teman. Ketika teman-teman nge-MC di rumahan, di resto, mungkin di venue-venue kayak gedung-gedung aula gitu, hotel pun beda-beda. Ada hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, bintang 5 kan jelas nih, level ekonominya semana kan, level edukasinya semana nih si klien. Audiennya pun beda. Kebayang nggak? Malu nggak teman-teman? Misalnya Isna nge-MC nih dengan pembawaan yang kayak tadi, tiba-tiba kelar MC bukan dipuji tapi malah omongan, ih, Mbak Isna kok nge-MC-nya kayak gitu ya? Katanya udah 5 tahun nge-MC, coba. Brandingnya udah bagus nih, Isna MC berpengalaman 5 tahun, tapi gara-gara tadi nggak sadar itu adalah sebuah kesalahan, akhirnya dapat branding image yang jelek. Pada saat itu harusnya ketika itu Isna bisa dapat jam terbang yang lebih bagus tuh, dapat klien-klien yang lebih bagus kan, tapi karena tadi kesalahan pribadi yang nggak aware akan dirinya, jadinya ya tadi kesempatannya hilang gitu aja. Nah makanya kadang tuh saya sangat konsen terkait gaya pembawaan buat khususnya teman-teman yang mau terjun jadi MC profesional. Karena ingat, lagi-lagi saya ingetin kita tuh pekerja jasa teman-teman ya. Jadi kalau bagus lanjut terus, kalau jelek ya assalamualaikum gitu. Jadi jangan sampai setiap kesempatan itu kita kurang maksimal atau kita bikin suatu kesalahan yang gara-gara itu karir kita jadi nggak jalan kemana-mana. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu buat gambaran di awal. Nah sekarang, ini mungkin saya nggak bisa bahas banyak ya, cuman saya akan coba kasih gambaran umumnya aja ke teman-teman. Hal apa aja sih yang perlu kita lakuin ketika kita diminta jadi MC akad nikah? Yang pertama, sebenarnya sama tuh kayak kemarin MC lamaran. Jadi kita tuh juga semi organizer teman-teman ya. Kita akan bantu klien dari pembuatan susunan acara. Nah, untuk susunan acaranya kayak gimana teman-teman bisa nemuin lah banyak di Google juga udah banyak yang sharing dan segala macam. Jadi saya nggak bahas itu. Paling saya ngasih buat standar profesionalnya aja nih di hari H teman-teman. Yang pertama, teman-teman gak cuma MC wedding doang sih atau MC akad sih. Jadi teman-teman harus datang minimal ke lokasi itu kalau bisa 1,5 jam sebelum acara. Ini sih preferensi saya ya. Kenapa? Ini saya datang 1,5 jam sebelum acara tuh kalau saya belum siap-siap sama sekali. Jadi dari rumah saya berangkat tuh masih pakai baju santai lah. Jadi saya ganti baju di lokasi. Nah, kalau ganti baju di lokasi dan lain-lain biasanya saya spare 1/2 jam di lokasi itu buat ganti baju. Biasanya. Jadi 1 jamnya jadi nanti baru deh saya mulai ketemu keluarga klien dan lain-lain lah buat briefing dan segala macam. Tapi kalau udah di rumah udah pakai baju rapi, di lokasi tinggal pakai jas doang, udah saya biasanya 1 jam sebelum acara udah di lokasi. Nah pas nyampe kita ngapain? Pas nyampe pertama pasti kita akan langsung ketemu sama keluarga dulu ya, keluarga cewek khususnya. Kita kenalan, halo saya Wahyu, saya MC hari ini. Biar apa kayak gitu? Biar keluarga tahu MC-nya udah datang. Nah kalaupun nanti kita mau rapi-rapi tinggal ngomong, saya izin ganti baju dulu, saya izin rapi-rapi dulu ya. Jadi enak tuh, jadi seenggaknya kekhawatiran keluarga akan kehadiran MC itu udah hilang. Nah, di situ jadi tugas kita pertama datang ketemu sama keluarga, ngasih tahu kita udah sampai. Kalaupun kita mau rapi-rapi dulu silakan. Setelah itu apalagi? Kita cek and recheck teman-teman. Cek and recheck lokasinya. Kan di pernikahan itu kan ada prosesi pengalungan, ada prosesi penyambutan. Nah, itu nanti kita yang nentuin tuh sama tim dokumentasi biasanya mau di mana prosesinya. Terus kita juga jangan lupa cek sound system,
Karena kan kadang kalau kita prosesi penyambutan itu, posisi kita sama posisi dari ampli atau sound system itu kan jauh tuh. Nah, kita mesti pastiin maksimal suara mic yang kita pegang itu batasnya sampai mana frekuensinya atau sinyalnya. Jangan sampai kita bawa jauh nggak taunya pas kita ngomong suara kita nggak kedengeran. Itu yang mesti kita cek. Dicek. Intinya adalah pastiin dulu semua hal yang berhubungan sama penampilan kita deh. Apalagi misalnya kayak kita udah nyiapin lagu nanti buat penyambutan, lagu buat sungkeman. Nah, itu kita mesti cek dulu tuh sebelum kita keliling-keliling briefing sama keluarga. Kita ngomong sama orang sound systemnya. Tolong nanti di-play ya, ada lagu penyambutan, tolong dipastiin nyala. Nanti sungkeman, lagunya ini tolong bantu di play ketika nanti sesi sungkeman berlangsung. Nah, itu kita mesti cek and recheck sebelum kita warawiri ketemu sama keluarga buat briefing acaranya, kurang lebih kayak gitu. Observasi lokasi itu ya. Nah, setelah itu beres, udah aman nih, oke. Buat perform kita udah cek, udah aman semua, udah kita udah bisa mulai tuh yang namanya briefing dan koordinasi dengan panitia acara. Nah, di sini tugas kita ngapain? Tugas kita pertama adalah mencocokkan data yang udah kita terima setelah technical meeting sama klien dengan panitia keluarga yang ditunjuk sama klien. Jadi kita mesti pastiin tuh dia sama kita sama-sama tahu acaranya apa aja. Kita cek misalnya, Pak, nanti yang sambutan Bapak Yoga betul, terus nanti yang penghulunya namanya ini betul nggak, yang baca Quran ini betul nggak. Jadi kita cek and recheck lagi tuh sebelum nanti mulai acara. Pastiin itu, pastiin susunan acaranya apa, pastiin nanti kita butuh bantuannya di mana aja. Contoh, di awal itu kan ada penyerahan seserahan ya. Di awal tuh ketika pengantin laki-laki datang itu nanti ketika mau masuk ke dalam ruang akad kan akan ada penyerahan seserahan. Nah, itu kita bisa pastiin misalnya, Pak, nanti kita butuh meja ya buat naruh seserahan, tolong dibantu. Terus nanti juga ketika akad selesai kita butuh bantuan panitia untuk angkat meja akadnya. Angkat meja akad tuh bukan tugas MC, teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka lihat di Instagram, di Reels ada MC yang ngangkat-ngangkat meja juga, itu dipertanyakan tuh apakah dia berkoordinasi dengan keluarga atau enggak sebelum acara. Jadi banyak hal yang harus kita koordinasikan khususnya untuk yang akan bantu jadi perpanjangan tangan kita ketika acara berlangsung. Ingat ya, kita kan tetap jadi MC nih. Jangan sampai ketika kita jadi MC, kita tetap warawiri yang sekiranya itu bisa diwakilkan sama panitia keluarga. Jadi itu tolong dipastiin, teman-teman. Yang keempat, nah ini paling penting nih. Kita harus memastikan nama dan juga pendukung acaranya itu udah lengkap atau belum, udah datang atau belum ke lokasi. Misalnya yang sambutan Bapak Ferry, pastiin dulu ke keluarga nih. Pak Ferry datang jam berapa? Nah, in case misalnya kita mulai acara tuh harusnya jam 8. Tapi mendekati jam 8 atau pas jam 8 teng harusnya kita mulai Pak Ferry belum datang juga. Apa yang harus kita lakuin? Kita coba kasih opsi ke keluarga. Bisa nggak Pak Ferry digantiin sama yang sekiranya ada di lokasi hari ini? Gitu loh. Kenapa harus kayak gitu? Karena ingat teman-teman, nggak enaknya acara akad nikah di Indonesia adalah kita tuh kadang akan jadi apa ya ibaratnya ya. Kita tuh akan sangat bersinggungan dengan penghulu, teman-teman. Gitu loh. Kan harusnya kan normalnya acaranya kan acara kita nih. Penghulu itu harusnya kan menyesuaikan sama kita kan. Tapi kenyataannya di lapangan kan enggak semua ya. Kenyataannya ada beberapa penghulu tuh yang nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan, teman-teman. Misalnya kita gara-gara nunggu Pak Ferry kan akhirnya ngaret nih mulainya. Tiba-tiba penghulu datang. Kita janji sama penghulu itu 8:30 itu mulai akad nikah. Tapi gara-gara ngaret gara-gara Pak Ferry, akhirnya 8:30 itu belum mulai akad nikah kan, belum mulai ijab kabul. Biasanya teman-teman kalau penghulu yang nggak ngerti kondisi keadaan, semua acara kita bakal di take out, teman-teman. Dia maunya dia datang langsung ijab kabul. Coba teman-teman bayangin tuh, udah meeting, udah ngerapihin susunan acara sama klien, tiba-tiba
sama penghulu digituin, kan nggak enak kan? Gitu loh. Jadi nanti yang bermasalah teman-teman sama klien tuh biasanya tuh. Kalau kliennya nggak memaklumi juga. Makanya nggak enaknya gitu di Indonesia. Makanya saran saya ketika ada kasus di mana pengisi acara yang sambutan belum datang juga udah mendekati kita waktu mulai, coba kasih opsi ke keluarga, tolong bisa nggak dicari penggantinya. Biar kita bisa mulai acara sesuai dengan waktu yang udah kita konsepin, sesuai susunan acara yang kita kita udah siapin lah. Oke. Terus yang kelima, ini penting adalah ingat karena kita jadi MC akad biasanya buat teman-teman yang baru mulai ini tanpa wedding organizer, jadi semua kendali itu ada di tangan MC. Semua keputusan itu ada di tangan MC. Perubahan acara, kalau ada permintaan A, B, C, contoh kayak tadi Ibu Trisna tuh, penghulu nggak datang nih, kita harus ngapain ya? Nah itu kan MC yang mutusin tuh. Oke, sambil singgung tadi aja ya. Anggaplah misalnya nih kita udah mulai sesuai susunan acara yang kita buat, penghulu nggak datang. Kira-kira apa teman-teman yang harus kita lakuin? Coba saya mau coba tanya Mas Wahyu deh. Bayangan Mas Wahyu aja ya. Bayangan Mas Wahyu kira-kira kalau misalnya Mas Wahyu yang megang kendali di hari H, penghulu belum datang nih, sedangkan udah masuk waktunya dia. Kita harus ngapain Mas Wahyu? Sebenarnya repot juga sih coach karena penghulu itu kan benar-benar yang paling menentukan acara di akad kan. Artinya Betul, betul. tanpa ada penghulu ya acara juga nggak akan bisa berlangsung gitu. Betul. Jadi memang harus kita tunggu sih dan cuma ya tantangannya itu dalam waktu menunggu itu apa yang kita lakukan ya paling berkomunikasi lah sama pihak keluarga, kita informasikan juga sama para tamu undangan misalnya ya bahwa saat ini kita masih menunggu kedatangan penghulu, jadi mohon bersabar, ya nanti tinggal komunikasinya aja sih gitu coach. Belum kebayang sih gitu. Iya. Oke, makasih Mas Wahyu. Coba Ya. sekarang Bilkis deh, mungkin boleh sharing Bilkis. Kalau misalnya dapat kondisi penghulunya telat Bilkis, tapi sedangkan udah masuk waktunya akad nikah atau ijab kabul. Bilkis biasanya ngambil sikap apa? Oke, makasih Coach sebelumnya mohon izin. Kalau dari pengalaman saya pernah sih Coach, penghulu tuh hampir 1 jam memang ngaret kayak gitu ya. Nah itu jadi sebelum tahu kejadian seperti itu, pas TM itu saya menginfokan kepada klien, saya kan butuh PIC ya, PIC Hmm. dari keluarga khususnya dari keluarga wanita. Jadi ketika saya membutuhkan bantuan apapun itu, saya langsung koordinasi ke keluarga wanita itu sendiri gitu, termasuk nomor penghulunya kayak gitu. Jadi Hmm. memang jika sudah mendekati memasuki area, jika udah mau masuk apa namanya ijab kabul kayak gitu, penghulu belum datang, nanti saya minta tolong PIC untuk telepon ke penghulunya kayak gitu. Gitu sih. Oke, sip sip. Makasih Bilkis. Oke. Oke ya, kurang lebih ya bagus nih jawabannya buat Mas Wahyu sama Bilkis. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi, nambahin dikit aja, kalau kondisinya kayak gitu gimana? Pertama tadi, kita nggak perlu jadi kayak MC untuk acara corporate atau acara informal, yaitu mengisi waktu kosong. Nah kebanyakan tuh ada yang nggak ngerti. Jadi kan kita sepakat nih ini acaranya formal kan. Beda nih kalau informal ketika ada sesuatu acara yang kosong, kita kan mesti ngisi waktu kekosongan kan dengan interaksi, dengan game atau apapun lah biar acaranya tuh nggak kosong. Tapi kalau acaranya formal, kita nggak perlu melakukan hal itu teman-teman. Misalnya interaksi ke audien, ngejokes lah, atau ngapain lah biar kelihatan tuh acaranya nggak kosong. Justru itu salah. Yang betul adalah bisa kayak tadi Mas Wahyu tuh, kita dengan elegan kita ngomong, Bapak Ibu, saat ini kita masih menunggu kehadiran penghulu yang sesaat lagi akan segera sampai. Jadi mohon izin dan mohon bersabar untuk menunggu kehadiran Bapak penghulu. Nah, udah sampein kayak gitu, biar nggak kosong diapain? Ya kita isi musik aja. Salawatan kan banyak kan, salawatan. Jadi buat apa sih kayak gitu? Ibaratnya gini teman-teman. Teman-teman dari awal mulai acara kan udah bikin suasananya hikmat kan? Ya dijaga dong kekhidmatannya dong. Kan acara intinya belum kelar. Kalau teman-teman isi dengan misalnya tadi interaksi atau yang ngejok lah biar kesannya biar acaranya nggak kosong itu malah salah. Harusnya acara hikmat tapi teman-teman malah bikin acaranya entertainment itu kan ngaco kecuali resepsi.
Atau bisa kayak Bilkis tuh. Jadi intinya adalah infonya disampaikan dulu, kata Mas Wahyu tadi, saya setuju tuh. Sampaikan dulu infonya. Setelah itu baru kita bisa ngambil langkah kayak Bilkis tuh. Nyari PAC, nyuruh di telepon. Mas tolong dong di telepon udah sampai mana dia. Udah, jadi biarin aja acara tetap, intinya poinnya adalah audien tahu saat ini penghulu lagi di perjalanan. Udah itu aja gitu loh. Audien pun nggak perlu dihibur sama kita gitu. Nah, tapi kebanyakan ada yang nggak ngerti, taunya adalah ngisi kekosongan. Padahal isi kekosongannya pakai lagu aja udah cukup. Tugas kita adalah menyampaikan informasi kalau memang penghulu sedang dalam perjalanan, gitu loh. Karena nggak jadi tanggung jawab kita teman-teman ngisi kekosongan di situ. Kecuali resepsi ya, beda nih, resepsi kan acaranya udah mulai berubah. Kalau acara akad kan apalagi belum ijab kabul tuh kita masih ngejaga acaranya tuh masih hikmat lah kalau bisa, kurang lebih kayak gitu. Itu buat gambaran. Oke. Nah, sebenarnya banyak banget sih elemen yang harus saya sharing ya, cuman lagi-lagi karena waktu kita terbatas, jadi banyak yang saya cut juga. Jadi kita langsung aja karena banyak yang belum pernah jadi MC akad, kita langsung bahas tentang susunan acaranya aja. Ini gambarannya aja teman-teman ya, gambaran kalau acara akad untuk temanya nasional. Nah, sebenarnya ada dua versi teman-teman, tapi ini bedanya cuma di awal doang sih. Oke, nanti saya kasih contoh video ya. Ini ngasih gambaran dulu aja. Versi pertama itu di awal ketika keluarga cowok datang, itu kita langsung pengalungan. Habis pengalungan, keluarga cowok kita suruh masuk. Udah duduk rapi, kita baru opening. Itu versi pertama tuh. Jadi sambutannya bukan pada saat berdiri di awal, tapi pada saat di dalam ruangan semua. Oke, nanti saya kasih contoh videonya. Nah, yang kedua, ini template pernikahan yang awal banget sebenarnya teman-teman. Kalau ini sih udah mulai sekarang-sekarang nih, tapi kalau awal banget ini yang ini nih. Jadi ketika keluarga cowok dateng, MC udah buka acara di situ tuh sambil berdiri. Nah, sambil berdiri, terus nanti ada sambutan dulu antar keluarga. Habis sambutan beres, simbolis beres, baru dimasukin ke dalam. Nah, bedanya itu aja. Nah, biar ke gambar, saya coba tampilin video aja yang versi satu dulu. Bedanya itu doang, yang versi penyambutan di awal aja sebenarnya. Nah, terus yang mana yang dipakai? Sebenarnya dua-duanya dipakai, teman-teman, tergantung konteks acaranya. Nah, biasanya sih kalau yang masih di rumahan itu kita pakai yang versi satu supaya si keluarga laki-laki itu nggak lama berdirinya, karena kadang ada ya kasihan sih, lebih ke kasihan aja kalau dia lebih banyak berdiri sebenarnya. Kan seserahan kan beda-beda ya. Ada seserahan yang enteng, ada seserahan yang berat kan. Nah, sebenarnya buat mengantisipasi itu teman-teman kebanyakan opening London saat. Oke nih. Ini contoh yang versi satu ya. Cikarang Sabtu 5 Juli 2025 dan telah disambut oleh hadirnya rombongan keluarga besar calon mempelai pria, disambut oleh keluarga dari keluarga calon mempelai wanita. Dan kami mohon dengan hormat Ibu Laila Sari untuk dapat memberikan kalung untayan bunga melati kepada Ananda Riksan Zuhdi Ya. dan berkenan selanjutnya Jadi dia Ananda Riksan nyampe, Zuhdi untuk dapat nggak ada memberikan sambutan salam hormat apa-apa, kepada cuman langsung Ibu dikalungin. Laili dan Dikalungin, juga cium kepada Bapak tangan. Muhammad Ali Agus Habis itu Nugroho. langsung diapit masuk ke dalam ruangan. Itu versi satu. Jadi sambutannya nanti ketika rombongan keluarga udah di dalam ruangan semua. Dan selanjutnya kami silakan untuk kedua orang tua dari kedua calon mempelai untuk saling berjabat tangan, untuk saling bersilaturahmi. Kedua keluarga insya Allah sesaat lagi akan dipersatukan oleh kedua calon mempelai yang berbahagia, Ananda Fatia dan Ananda Ariksan. Nah, habis ini kalau diapit dimasukin ke dalam ruangan. Udah nanti pas udah dalam ruangan, udah kondusif semuanya, baru deh nanti MC buka acara secara resmi dan mulai prosesi penyampaian sambutan dan lain-lain. Itu yang versi satu. Nah, yang versi 2 ini kayaknya Mas Wahyu ngalamin yang versi 2 sih harusnya sih.
Versi 2 tuh jadi sambutannya tuh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Sebentar, ala salah. area acara. Kami silakan. Terlihat Satya diapit oleh kedua orang tua tercinta beserta seluruh rombongan memasuki area acara. Telah hadir di tengah-tengah kita rombongan keluarga besar calon mempelai pria yang akan segera disambut oleh keluarga besar calon mempelai wanita, yaitu keluarga Bapak Suratno dan Ibu Sri Muryani. Bapak Ibu, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan niat mulia serta maksud serta tujuan hadirnya rombongan keluarga besar calon mempelai pria hadir pada pagi hari ini. Untuk itu mewakili keluarga Bapak Dwi Budi Purwanto akan disampaikan oleh Bapak Karyadi. Untuk itu disilakan. Nah, ini sambutan dulu nih. Sebelum dia masuk, sambutan dulu di awal. Baru nanti udah sambutan, baru dimasukin ke dalam ruangan ketika sudah saling memberikan sambutan. Itu versi yang kedua. Kita pakai yang mana? Ya, nyamannya teman-teman aja sama klien sebenarnya. Cuman kalau ada WO biasanya sih, kalau WO-WO-nya WO lama, itu pakainya versi kedua tuh yang tadi barusan tuh. Biasanya kalau WO-nya WO lama, kalau WO-nya WO baru, biasanya pakainya versi 1. Jadi fleksibel aja teman-teman. Makanya saya kasih tahu ada 2 versi supaya teman-teman nanti jadi MC tuh ngerti. Oh, oke, mau yang mana? Mau yang versi 1? Oke, bisa. Versi 2? Oke, bisa gitu loh. Jadi biar teman-teman juga wawasannya paham dengan kondisi di lapangan saat ini kayak gimana, khususnya di MC akad. Nah, yang kita pelajarin hari ini kita akan ke yang versi 1 ya. Jadi kita akan latihan nanti baca skrip dari penyambutan, opening, serah terima, foto simbolis, dan lain-lain kurang lebih. Oke, kita coba mulai dari prosesi penyambutan ya. Ini kita pakai versi 1 ya. Versi 1 itu ada penyambutan keluarga CPP, calon pengantin pria. Oke. Kita coba pakai skrip aja. Jadi kita langsung sambil praktek aja. Jadi di awal ini sama kayak lamaran kemarin ya. Jadi ada keluarga cewek yang udah nunggu atau keluarga pengantin wanita udah nunggu. Bedanya adalah kalau kemarin ditunggu sama orang tuanya doang, kalau ini ditambahkan dengan satu orang yang bertugas membawa baki melati, teman-teman. Nah, ini kan ya, teman-teman lihat nih di samping ibunya ada yang bawa baki melati kan. Nah, terus ada keluarga cowok di tengahnya CPP, kanannya ayahnya, kiri ibunya, belakangnya rombongan yang bawa seserahan. Nah, ketika udah rapi, ini belum jalan ya. Ini posisinya tuh si keluarga cowok udah rapi tapi belum jalan mendekat nih, baru mau jalan mendekat. Ya makanya namanya penyambutan kan. Kita posisinya di mana? Kita biasanya posisikan diri itu deket sama keluarga cewek sebenarnya. Karena kita ibaratnya tuh kayak perwakilan keluarga cewek sebenarnya. Karena kan yang punya hajat kan adalah keluarga cewek. Sebenarnya kan kalau nikah gitu kan, yang pemangku hajatnya kan keluarga cewek yang ngurusin semuanya kan sebenarnya gitu. Oke, kita langsung praktek aja. Monggo silakan yang mau baca skripnya buat seakan-akan mulai dengan prosesi penyambutan keluarga. Bebas, silakan yang mau nyoba. Pakai tempo yang lambat ya, tempo lambat, suaranya kalau bisa dipertebal, agak berat teman-teman, silakan. Jangan lupa smiling voice-nya juga. Kemarin kita udah belajar ya. Yuk, yang mau coba silakan. Boleh? Mas Nurdin boleh, Isna boleh, Mas Wahyu boleh, Mbak Eva, Mbak Trisna, yang lain-lain juga boleh. Bilkis juga boleh. Nurdin mau nyoba? Boleh, Mas. Yuk, silakan, Mas Nurdin.
Bismillahirrohmanirrohim. Kami ucapkan selamat datang kepada calon mempelai pria, Tommy Andrianto, yang ditemani oleh kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Ahmad Mujani dan Ibu Entim, beserta segenap rombongan keluarga besarnya yang kami muliakan. Kami persilahkan untuk melangkahkan kaki bersama-sama memasuki ruangan. Sebagai wujud penyambutan yang hangat dan penuh kasih dari keluarga calon mempelai wanita, izinkan kami memberikan sebuah kalung melati kepada calon mempelai pria sebagai simbol penyambutan dan penerimaan yang akan diberikan langsung oleh ibu, Ibu Entim, selaku orang tua kandung dari calon mempelai wanita. Silahkan untuk Ibu Entim bersiap, silahkan maju beberapa langkah. Untuk Mas Tommy Andrianto, silahkan maju beberapa langkah. Selanjutnya sebagai tanda bakti dan rasa hormat kepada orang tua dari calon mempelai wanita, dipersilahkan kepada Tommy Andrianto untuk mencium tangan kedua orang tua dari calon mempelai wanita. Selanjutnya kepada Tommy Andrianto untuk mencium tangan ayahanda dari calon mempelai wanita. Baik, selanjutnya untuk kedua orang tua dari calon mempelai wanita, kami persilahkan untuk berdiri mengapit calon mempelai pria. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada kedua orang tua dari calon mempelai wanita, kedua orang tua calon mempelai pria beserta rombongan untuk mengantarkan calon mempelai pria menuju tempat akad pernikahan. Oke, tepuk tangan buat Mas Nurdin dong. Ya, Sorry Mas, makasih aku Mas zoomnya Nurdin. pakai HP, jadi ngelihat teksnya masih agak burem. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini Mas Nurdin juga bagus nih. Kan kalau tadi teman-teman lihat tuh ketika dia nyebut nama CPP, dia nggak pakai Ananda tuh. Nah, sebenarnya kapan kita pakai Ananda, kapan kita nggak pakai Ananda. Nah, ini saya mau kasih sedikit informasi buat teman-teman nih. Penggunaan kata Ananda itu ditujukan oleh dari yang tua ke yang muda. Biasanya tuh jarak usianya tuh jauh. Contoh, misalnya Bilkis nih, kliennya sama Bilkis umurnya mungkin beda 2 tahun lah, atau beda 3 tahun, gak jauh-jauh banget. Bilkis misalnya bilang tadi, misalnya Ananda Tommy gitu. Sebenarnya kurang tepat. Yang tepat misalnya jaraknya berapa? Ya 10 tahun lah, kayak om ke keponakan gitu loh. Kalau yang jaraknya deket tuh kita aneh aja gitu sebenarnya. Kita nggak paham penggunaan bahasa. Nah ini yang jarang orang paham. Kebanyakan tuh karena MC banyak yang pakai kayak gitu, jadinya niru aja, template gitu. Template niru aja. Oh, Mas Wahyu pakai Ananda, kemarin saya lihat saya juga pakai Ananda. Ya mungkin untuk Mas Wahyu masih cocok kan? Gitu loh. Karena mungkin kliennya umurnya 25 gitu, sama Mas Wahyu jaraknya 10 tahun masih oke lah. Nah, kalau kayak kita yang masih muda-muda, klien kita juga muda, tiba-tiba kita ngomongnya pakai Ananda Tommy. Ya mungkin biar kesannya bagus sih oke-oke aja, cuman secara penggunaan bahasa itu kurang tepat. Jangan sampai teman-teman ngalamin kayak saya. Saya dulu pertama-tama nge-MC tuh mungkin baru 2 tahun nge-MC lah. Singkat cerita dapat klien tuh anak pejabat, terus kelar acara dari omnya klien nyamperin saya, ngasih tahu, Mas ini Mas kita makan bareng katanya saya mau dikasih masukan. Mas Isan umurnya berapa? Saya 25 Pak. Oh 25, Mas izin. Mas Isan sebenarnya nggak tepat kalau mau pakai Ananda ke keponakan saya. Karena keponakan saya juga umurnya sama Mas Isan kan sama. Digituin saya langsung. Nah dari situ saya jadi sadar kan, saya cari tahu bener. Oh saya cari di KBBI bener, ternyata penggunaannya nggak tepat gitu loh. Untungnya saya dinasihatin dengan cara baik-baik tuh. Kelar acara makan bareng, jadi seenggaknya saya ngerasa oke besok saya perbaikin. Coba teman-teman kalau di
kasih feedbacknya di media sosial kan lucu kan, di foto, direkam, diviralin, ini MC nggak ngerti bahasa banget sih, bla 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 gitulah. Nah itu sedikit ini aja lah ya, wawasan buat teman-teman lah. Jadi Mas Nurdin udah oke tadi itu, udah tepat lah secara penggunaan, bahwa kalau umurnya sama kita nggak jauh, ya nggak usah pakai Ananda, langsung sebut nama aja. Sama kalau bisa di awal-awal nggak usah pakai kata panggilan tambahan kayak Mas, Mbak. Nah itu juga kurang tepat sebenarnya. Udah sebut nama aja. Boleh nggak kita pakai sapaan Mas atau Mbak atau Kak gitu? Ya boleh-boleh aja kalau misalnya udah kelar ijab kabul. Kan kalau udah kelar ijab kabul tuh acara udah lebih santai kan. Itu nggak apa-apa karena udah dibawa santai sih, aman-aman aja. Cuman kalau di awal-awal nih kayak penyambutan, opening, ya biar kita kelihatan formal, berwibawa, hilangkanlah kata-kata sapaan itu buat dipakai di acara gitu loh. Khususnya buat acara di sesi-sesi inti lah di awal-awal kita mulai nge-MC lah. Itu sebenarnya. Nah, tadi kan ada beberapa prosesi kan teman-teman ya. Nih biar ada gambaran nih. Jadi sesuai skrip tadi, jadi di prosesi penyambutan tuh ada pertama pengalungan melati teman-teman nih. Jadi tadi kan kalau teman-teman baca skripnya, kita MC ngarahin ibu si CPW mengkalungkan melati ke CPP. Habis itu ngapain? Habis itu kita arahkan buat cium tangan ke orang tuanya si CPW. Bisa juga sebelum cium tangan ke CPW kita arahin si cowok atau CPP cium tangan ke orang tuanya dulu. Itu enaknya teman-teman aja ya, masalah preferensi aja, nggak jadi aturan baku. Cuman yang wajib adalah cium tangan ke orang tua si CPW gitu. Nah, udah setelah itu kita arahin rombongan si CPW itu kan baris di belakang kan, di baris di belakang orang tua CPW kan. Kita minta mereka buka jalan. Kita minta mereka buka jalan, udah setelah itu kita arahin orang tua CPW mengapit nih posisinya ya. Ingat, bapak tuh selalu sebelah kanan ya. Bapak tuh selalu sebelah kanan, ibu tuh sebelah kiri untuk formatnya. Kita arahin buat masuk ke dalam ruangan dan diapit sama orang tua dari CPW. Nah, di sini sebenarnya yang tadi saya bilang, kalau teman-teman nyiapin musik buat penyambutan atau musik pada saat mereka jalan nih, dari pas diapit masuk ke dalam ruangan, itu kan nanti ada prosesi lumayan lama tuh. Ada seserahan juga, nunggu prosesi duduk rapih semuanya. Nah, biar nggak sepi sebenarnya bisa pakai musik. Makanya kan tadi saya bilang tuh kalau teman-teman menyiapkan musik, koordinasi dulu sebelum mulai acara ke tim sound system gitu loh, atau ke soundman lah. Biar nanti ketika sesi ini berjalan, musiknya main sambil nunggu semuanya rapih dan siap. Udah, udah duduk rapi, semuanya udah oke, udah kondusif, kita udah bisa mulai buka acaranya sebenarnya. Oke, sekarang silakan. Ini agak panjang ya. Ini ada 2 lembar nih. Jadi satu orang baca 2 lembar ya. Silakan yang mau opening buat acara akadnya, silakan mau nyoba. Boleh, boleh. Ista boleh? Takut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan langkah-langkah kita hari ini sampai di tempat yang mulia, yang telah menyatukan dua hati dalam sebuah takdir yang indah dan mempertemukan kita semua dalam suasana yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Di Balai Sudirman dalam acara pernikahan Wahyu Nur Fadli dan Bilqis Pramudia. Perkenalkan, saya Isna. Senang sekali rasanya bisa menjadi pembawa acara di hari yang penuh dengan kebahagiaan.
Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dengan penuh hormat kepada calon mempelai pria Wahyu Nurfadli beserta keluarga besarnya, keluarga Bapak Abdurrahman dan Ibu Anindya, dan keluarga besar calon mempelai wanita, keluarga Bapak Pujianto. Mana coach? Nama mertua. Nggak apa-apa. Ada suami kalau di depan saya. Jadi agak-agak nih. Kurang ya coach? Ya, Jangan gitu dong. Ah, kurang ya coach? ya, ya. Keluarga besar calon mempelai wanita, Balkis Pramudia, keluarga Bapak Pujianto dan Ibu Titik Rahayu, serta yang kami hormati kepada Bapak Muhammad Ramdhani dari KUA Jakarta Pusat, Kecamatan Jagakarsa, KUA Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, yang bertugas menjadi penghulu hari ini. Para guru, alim ulama, para sepuh, dan tamu undangan yang dirahmati Allah. Lanjut. Nih, lanjutannya. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang berbahagia. Hari ini bukanlah sekedar sebuah pertemuan, tapi merupakan sebuah awal bagi Wahyu Nurfadli dan Bilkis Pramudia yang sesaat lagi akan dipersatukan dalam ikatan suci nan halal. Bukan juga sekedar janji di hadapan manusia, tapi sebuah ikrar suci yang akan disaksikan langit dan direstui Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kepada tamu undangan yang kami hormati, demi menjaga acara ini dengan penuh hikmat, izinkan kami menyampaikan beberapa hal dan meminta kerjasama Bapak, Ibu, dan tamu undangan sekalian untuk bisa disepakati bersama. Yang pertama, mengatur alat komunikasi Bapak, Ibu ke mode silent, mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita, menjaga ketenangan terutama bagi adik-adik kecil yang masih perlu pendampingan, tidak beranjak ke area meja akad untuk mengambil gambar selama prosesi ijab kabul berlangsung. Apa yang telah disampaikan semoga bisa kita sepakati bersama. Selanjutnya, mari kita buka rangkaian acara pada hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan agar acara hari ini diberikan kelancaran dan menambah keberkahan bagi kita semua. Oke, makasih Isna, tepuk tangan buat Isna ya. Maaf Nah, ya, ini Coach, teman-teman ada sebenarnya di gangguan. poin yang pembacaan tata tertib ini harusnya tuh kita improve ya, tapi nggak apa-apa, ini kan kita masih latihan ya. Itu kan ada 4 poin tuh. Nah, jadi kalau 4 poin itu kita bacain tok gitu aja, jadi kurang hidup kalimatnya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kita buat latihan. Oke, satu lagi deh boleh yang mau di opening silakan. Boleh nyoba, monggo silakan. Mas Wahyu mau nyoba? Boleh, Coach. Ya silakan Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan langkah-langkah kita hari ini sampai di tempat yang mulia, yang telah menyatukan dua hati dalam sebuah takdir yang indah dan mempertemukan kita semua dalam suasana yang insya Allah penuh dengan keberkahan di Balai Sudirman dalam acara pernikahan Nurdin Atid dan Isna Karunia. Perkenalkan, saya Wahyu Nurfadli, senang sekali rasanya bisa menjadi pembawa acara di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang dengan penuh hormat kepada calon mempelai pria Nurdin Atid beserta keluarga besarnya, keluarga Isna Karunia, dan keluarga besar, keluarga Bapak Haji Ahmad Sujai, dan Ibu Suhana, dan keluarga besar calon mempelai wanita,
Isna Karunia, keluarga Bapak Sukoco dan Ibu Suti. Serta yang kami hormati kepada Bapak Muklasin dari KUA Tanjung Priuk yang bertugas menjadi penghulu hari ini. Para guru, alim ulama, para sepuh, dan tamu undangan yang dirahmati Allah. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang berbahagia, hari ini bukanlah sekedar sebuah pertemuan, tapi merupakan sebuah awal bagi Nurdin Atid dan Isna Karunia yang sesaat lagi akan dipersatukan dalam ikatan suci nan halal. Bukan juga sekedar janji di hadapan manusia, tapi sebuah ikrar suci yang akan disaksikan langit dan direstui Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kepada tamu undangan yang kami hormati, demi menjaga acara ini dengan penuh khidmat, izinkan kami menyampaikan beberapa hal dan meminta kerjasama Bapak, Ibu, dan tamu undangan sekalian untuk bisa disepakati bersama. Yang pertama, mengatur alat komunikasi Bapak dan Ibu ke mode silent, kemudian mengucapkan kata Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita, dan menjaga ketenangan terutama bagi adik-adik kecil yang masih perlu pendampingan. Selanjutnya, mohon Bapak Ibu tidak beranjak ke area meja akad untuk mengambil gambar selama prosesi ijab kabul berlangsung. Apa yang telah disampaikan semoga bisa kita sepakati bersama. Selanjutnya, mari kita buka rangkaian acara pada hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan agar acara hari ini diberi kelancaran dan menambah keberkahan bagi kita semua. Oke, makasih Mas Wahyu. Tepuk tangan buat Mas Wahyu ya. Oke, Oke, thank Coach. you Mas Wahyu ya. Oke, ini bagus ya teman-teman ya. Ini buat gambaran aja nih. Jadi karena kita waktunya dikit banget, jadi nanti mungkin boleh lama ditanya jawab aja lah. Ini buat gambaran aja. Nanti di opening teman-teman akan kayak gini. Setelah dibuka dengan Al-Fatihah, habis itu ngapain? Habis itu ada sambutan teman-teman. Ya kan teman-teman lihat nih ada dua bapak-bapak kan. Setelah kita buka acara dengan Al-Fatihah, setelah itu kita akan mempersilahkan sambutan dari keluarga calon mempelai pria. Ngasih sambutan selesai, ini biasanya sebutannya sambutan maksud dan tujuan. Setelah itu nanti dijawab sama keluarga dari calon mempelai wanita yang biasa disebut dengan sambutan penerimaan. Udah, setelah sambutannya beres, ada prosesi-prosesi nih teman-teman nih. Prosesi yang pertama itu foto simbolis. Foto simbolis antara juru bicara dari yang tadi sambutan tuh. Dari pihak laki-laki dan perempuan. Setelah itu nanti kita arahin jabat tangan dan segala macam. Ada simbolis yang kedua yaitu simbolis penyerahan seserahan yang dibawa oleh keluarga dari CPP yang diserahkan ke keluarga CPW. Ya, ini yang akan mewakili atau menerima adalah ibu dari masing-masing pengantin. Ibu CPP kita undang, ibu CPW kita undang. Seserahannya ada. Di foto nanti nih, di dokumentasi. Ini namanya adalah prosesi awal, yaitu prosesi serah terima nih. Tadi di sambutan. Udah, setelah itu nanti tugas kita ngapain? Tugas kita nanti akan mengundang seluruh pendukung acara yang menjadi rukun pernikahan ke area meja akad. Kita undang yang pertama CPP kalau dia belum kita dudukkan ke kursi yang ada di area meja akad. Lalu CPW itu biasanya nanti ada yang setelah ijab kabul. Tapi kalau misalnya dia diundangnya sebelum ijab kabul, biasanya nanti undangnya terakhir sebenarnya. Jadi pertama kita undang CPP dulu, setelah itu kita undang wali nikah, saksi, baru penghulu terakhir. Nah, setelah penghulu udah, kalau CPW-nya dihadirkan sebelum prosesi ijab kabul, baru kita undang si CPW-nya. Tapi kalau CPW-nya dihadirkannya setelah prosesi ijab kabul, kita tetap informasiin ke tamu undangan, kita bilang untuk calon mempelai wanita baru kami hadirkan nanti setelah prosesi ijab kabul berlangsung. Dah. Setelah itu udah kumpul semua, biasanya ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, biasanya ya. Ada juga yang enggak. Balik lagi nih, kalau udah ngomongin acara tuh akan kita diskusikan sama pengantin. Ada yang mau pakai, ada yang enggak, itu balik lagi, kan beda-beda orang kan. Nah, umumnya pakai enggak? Pakai umumnya. Nah, kalaupun pakai, biasanya ada lagi yang ditambah dengan sari tilawah. Nah, ini beda lagi nih.
Ini saya sharing bawasannya aja nih biar teman-teman tahu kondisinya. Nah, terus yang bagus yang mana? Yang bagus ya tergantung keluarga masing-masing. Cuma kalau kita boleh rekomendasiin kan kalau bisa pakai ayat suci Al-Quran kan. Kalau bisa. Cuman kalau memang dari dia nggak mau ya udah. Berarti nggak ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, biasanya kalau ada, udah kita undang qori'nya buat bersiap-siap. Nah, setelah udah rapi, kita udah minta qori'nya baca ayat suci Al-Quran. Setelah itu biasanya sebelum kita masuk ke acara inti yaitu prosesi ijab kabul, ada yang namanya prosesi izin nikah teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat tuh ada tulisan warna kuning kan, ada opsi 1, opsi 2. Prosesi izin nikah ini bisa dilakukan dengan 2 opsi. Opsi pertama, si CPW-nya ortu CPW dihadirkan ke ruangan tunggunya CPW. Misalnya Isna nunggu di kamarnya. Kan ortunya kan ada di ruang akad kan. Nah, kita minta orang tua Isna buat ke ruangannya Isna. Itu opsi pertama. Atau opsi kedua nih. Opsi kedua di mana Isna tetap di ruangan, tapi orang tua Isna nggak harus ke ruangan, tapi tetap di ruang akad buat prosesi izin nikahnya. Jadi hanya suara Isnanya aja yang kedengeran. Nanti ortu pun ngejawabnya pas di ruang akad. Itu doang bedanya. Nah, kenapa ada 2 opsi? Sebenarnya itu tergantung kondisi si pengantin, teman-teman. Ada kondisi di mana pengantin wanita itu dia mellow banget atau nangis banget. Jadi dia nggak bisa sama sekali nih, nggak kuat kalau orang tuanya dihadirkan langsung depan dia. Kalau dihadirkan langsung depan dia, dia otomatis bakal banjir sebanjir-banjirnya. Yang alhasil adalah bakal bikin make up dia nanti, ya teman-teman tahu lah yang cewek-cewek ya kan. Ini make upnya jadi mesti di touch up ulang gitulah dan butuh waktu. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Makanya kadang saya tuh nanya, kita punya 2 opsi, Kakak prefer yang mana? Mau orang tuanya dihadirkan atau yang enggak? Kalau biar hikmat yang mana ya? Kita pasti ngasih saran yang opsi pertama, orang tuanya dihadirkan. Tapi kita tanya lagi ke klien, tapi Kakak aman kan? Nggak apa-apa. Maksudnya Kakak pun kalaupun nanti nangis ya nggak gimana-gimana, nggak berlebihan gitu nangisnya. Ya udah opsi pertama tetap jalan. Tapi kalau dia bilang kayaknya saya nggak kuat deh Mas Isan. Saya kayaknya kalau nanti orang tua saya di depan saya izin nikahnya langsung, nanti saya kayaknya bakal nangis banget deh. Ya itu kita nggak bisa maksa tuh. Jangan sampai kita maksa pengen bagus pakai opsi 1. Kita salah tuh nanti tuh. Nanti yang ada kita yang PR tuh pas sesi foto soalnya. Jadi pas di foto malah jelek yang ada ceweknya. Itu nanti discuss aja teman-teman sama klien. Nah, setelah izin nikah ini, oh iya, buat izin nikah, teksnya kita nggak nyiapin teman-teman ya. Ingat ya, kadang tuh ada MC mau jadi kayak full organizer. Padahal harusnya ini bukan sesi kita juga. Jadi untuk teks teks izin nikah sebenarnya tuh kita nggak nyiapin sebenarnya. Kalaupun kita mau ngasih referensi boleh kita bikin aja satu template nih dari ChatGPT kita kirim ke dia. Kak, ini buat gambaran ya Kak, nanti izin nikahnya kayak gini. Kenapa kita nggak nyiapin? Kan yang izin itu kan si yang bersangkutan. Kita nggak tahu misalnya Bilkis manggil orang tuanya apa, kita nggak tahu kan. Bisa jadi kan punya panggilan kesayangan kan antara anak sama orang tua kan. Misalnya kita taunya manggilnya cuma anak sama ibu, nggak taunya sehari-hari dia punya panggilan kesayangan misalnya apa gitu yang bikin lebih dekat satu sama lain emosionalnya. Nah itu makanya saya nggak pernah bikinin teks izin nikah ke klien. Saya punya template nih, template dari ChatGPT, contoh contoh teks izin nikah saya kirim. Kak, nih gambarannya ya, nanti silakan kakak sesuaikan aja bahasanya sama bahasa kakak. Kurang lebih kayak gitu, karena biar nggak jadi PR kita juga sebagai MC. Izin nikah beres, setelah izin nikah beres, nah udah, berarti kita bisa langsung masuk ke acara inti teman-teman nih. Acara intinya adalah prosesi ijab kabul. Nah, di sini kita nanti bisa langsung menyerahkan seluruh acaranya ke penghulu. Penghulu take off, penghulu handle semua dari prosesi ijab kabul. Nanti penghulu kalau ada ceramah ya ceramah, kalau ada khutbah nikah ya khutbah nikah dulu. Udah, kita kasih waktunya ke penghulu, terserah dia mau ngapain. Biasanya sih ada khutbah nikah dari penghulu. Biasanya juga khutbah nikahnya diwakilin sama pihak keluarga itu
beda tergantung sih mau sama siapa gitu. Udah anggap aja udah sah nih. Sah, nanti setelah sah penghulu akan ngomong-ngomong-ngomong-ngomong, penghulu selesai ngomong dia akan bilang ke MC, silakan boleh diundang si pengantin wanitanya bergabung sama kita. Ini kalau konteksnya baru dihadirkan setelah ijab kabul ya. Udah, setelah beres, nah datang nih momen dimana kita undang si pengantin wanita buat bergabung sama kita ke dalam ruangan. Nah di sini kalau biar bagus biasanya ada musik sebenarnya. Biasanya kalau biar bagus. Cuman balik lagi teman-teman, memungkinkan nggak pakai musik? Kalau memungkinkan pakai musik aja. Nah, di sini nanti tugas kita ngapain? Tugas kita pertama kita akan nyambut, kita akan minta audiens itu buat berdiri pertama. Berdiri untuk sama-sama nyambut. Terus yang kedua, kita minta si pengantin pria juga berdiri tuh, berdiri buat nyambut si pengantin wanita. Nah, konsepnya ini banyak versi sih. Ada yang dibikin si pengantin prianya tuh madep belakang dulu, ngebelakangin si pengantin wanita. Jadi nanti ketika pengantin wanitanya udah deket, kita minta dia balik badan. Nah, itu ada yang kayak gitu. Atau ada juga yang nggak usah balik badan, dia madep depan doang. Nah, itu balik lagi ke teman-teman tuh nyamannya mau bawain yang mana. Jadi nggak ada aturan pokoknya. Udah. Terus apa? Tugas kita habis nyambut, nanti pas udah saling berdekatan antara pengantin wanita dan pria, nanti kita akan mengarahkan, yang wajib ya, yang wajib tuh nomor 2 teman-teman ya. Yang wajib tuh nomor 2 di mana kita akan minta si pengantin wanita buat cium tangan pengantin pria sebagai bentuk hormat yang pertama kali ke suami sebenarnya. Itu esensinya. Nah, yang nomor 3 itu opsional tuh. Padahal itu kan sunahnya itu ya, di mana si cowok ngedoain kan. Cuman sepengalaman saya jadi MC wedding, ada beberapa pengantin pria yang menghindari, takut karena nggak hafal doanya gitu-gitulah. Jadi makanya saya tulisnya opsional. Nah, bagusnya yang mana? Bagusnya sih ada tuh nomor 3 sebenarnya. Karena kan sunahnya tuh megang kepala, doain itu daripada cium tangan sebenarnya. Nah, temen kan kita nggak bisa maksa ke lain kan. Nah, jadi bagusnya ada yang 3, ada yang 2 juga. Jadi doain dulu, habis doain cium tangan. Biasanya kayak gitu. Cuman kalau misalnya dia keberatan buat ada sesi yang mendoakan istrinya di depan umum, ya udah, nggak usah. Nanti pun dia akan ngedoain sendiri juga kan setelah acara mungkin atau pas lagi duduk bareng. Oke. Udah duduk, udah cium tangan, udah prosesi ini kita minta lagi mereka buat duduk lagi sama penghulu. Karena masih ada prosesi buat tanda tangan dan lain-lain lah. Prosesi administrasi lah sama penghulu. Nah, anggaplah penghulunya udah balik ya. Anggaplah penghulunya udah pulang. Terus acara ini udah enak teman-teman nih. Acara udah semi formal nih. Kita udah bisa dibawa santai. Kita tadi saya bilang boleh manggil Mas, nggak apa-apa. Karena udah acaranya tuh udah santai banget. Nah di sini kita udah bisa mulai bercanda-bercanda tipis-tipis. Contoh misalnya Mas Wahyu senyum dong. Nih acara ijab kabulnya udah selesai. Jangan tegang-tegang. Itu tuh udah boleh karena memang ayolah masa pengantin di awalnya udah tegang kita nggak coba cairin suasana kan itu udah boleh sebenarnya karena memang acaranya intinya udah beres. Nah itu nanti enaknya teman-teman aja tuh, biasanya sih saya tipis-tipis aja kayak nanya gimana Mas Wahyu udah kelar ijab kabul masih deg-degan nggak. Kalau masih deg-degannya simpan aja buat nanti malam ya, itu kadang saya yang tipis-tipis aja yang agak-agak ya nggak usah gimana-gimana gitu. Jadi kadang senyum dulu Mas Wahyu, senyum bisa ya gitu gitulah. Nah, nanti di sini karena habis kita cuman cairin suasana sedikit, nggak lama, lanjut sesi foto teman-teman. Sesi foto beberapa nih, ada sesi foto wajib. Yang pertama sesi foto buku nikah, foto mas kawin, sama foto penyematan cincin. Urutannya yang mana yang benar? Nah, sebenarnya ini balik lagi kita nanti koordinasi sama tim dokumentasi teman-teman. Nah, kalau yang bener yang mana? Yang pertama pasti penyematan cincin dulu yang bener. Pasang cincin dulu. Kenapa? Itu kan simbol. Simbol kalau mereka udah jadi sepasang suami istri kan. Pasang cincin dulu. Setelah pasang cincin, foto mahar. Mahar kan bukti penyerahan nih. Ya kan? Kan syarat kan. Salah satu rukun nikah kan. Nah, kasih mahar dari si cowok ke cewek. Nah, habis itu baru yang resminya kasih
foto buku nikah. Kalau mereka udah resmi jadi sepasang suami istri, tercatat secara kenegaraan. Sebenarnya urutannya tuh yang pojok dulu. Kalau kalau mau versi kita sebagai MC, cuman kadang kita biar kita enak kerjanya kan kita kan nggak sendiri kan ada tim dokumentasi kan. Nah, mending koordinasi aja deh. Karena kan tiap orang beda-beda nih. Ada tim dokumentasi tuh yang maunya dia gitu loh. Jadi kalau saya sih termasuk yang simple lah, nggak memperdebatkan masalah urutan-urutan kayak gini. Yang penting terdokumentasi dengan baik. Nah, gitu ya. Nanti koordinasi aja. Mau foto yang mana dulu silakan. Ya udah, mereka yang atur deh mau yang mana dulu. Udah habis foto tiga ini, habis itu kita akan ada foto keluarga inti. Tahu, cuman nggak kebanyakan sih. Sebagian MC biasanya tuh ada yang habis foto ini sebenarnya dia belum foto keluarga dulu. Habis foto tiga ini dia biasanya langsung ke sungkeman. Biasanya sebagian MC. Cuman sepengalaman saya dulu awalnya kayak gitu karena saya belum ngerti kan. Saya ikutin template yang ada. Sepengalaman saya sambil jalan ternyata nggak efektif teman-teman. Kalau sungkeman dulu baru foto keluarga inti. Kenapa nggak efektif? Balik lagi masalah nangis menangis ya. Kan sungkeman itu kan melo ya, melo, syahdu, momennya bakal haru. Nah, kita nggak bisa ngontrol nih, nggak pernah tahu si pengantin ini momen pecahnya akan kayak gimana ketika sungkeman berlangsung. Misalnya Isna sama Mas Wahyu nih, pas lagi sungkeman ternyata nangisnya baru banget keluar di situ tuh. Nah, itu kita bahaya juga karena setelah itu kan kita foto keluarga inti kan. Nah, pengalaman saya pernah ada klien satu sih, satu klien pas foto keluarga inti setelah sungkeman matanya tuh bengep teman-teman. Matanya tuh mata abis nangis banget. Nah, dari situlah saya udah nggak pernah pakai lagi sungkeman dulu baru foto keluarga inti. Saya pakainya foto keluarga inti dulu, baru sungkeman. Biar sungkeman tuh jadi closing acara. Jadi terserah dia mau nangis kayak gimana juga silakan karena sesi foto keluarga intinya udah dapat kurang lebih kayak gitu. Udah, jadi teman-teman mengarahkan nih sesi foto keluarga inti, ada foto bersama dengan orang tua masing-masing sama foto bersama dengan kedua pasang orang tua. Nah, beres ini baru kita mulai sungkeman nih. Nah, sungkeman itu biasanya kita mulai dari ibu kandung dulu, habis ibu kandung ke ayah kandung, habis itu ke ibu mertua, lalu ke ayah mertua. Oke, kita praktek tipis-tipis aja deh. Silakan yang mau baca sungkeman dari ke ibu kandung. Monggo, monggo, monggo. Ini biasanya ada musiknya. Kalau ini wajib ada musik nih. Kenapa? Karena biar bikin momennya lebih haru dan mempermudah skrip kita ini lebih hidup, teman-teman. Musik itu membantu supaya kita nggak perlu effort berlebihan, lebay-lebay. Contoh, ibu, hari yang penuh dengan kebahagiaan ini kami aja kita sebagai MC tuh nggak harus lebay segitunya. Kita mainin tune suara aja teman-teman sama tempo. Ditambah musik udah cukup sebenarnya. Jadi bikin suasana itu lebih haru lagi gitu dan bikin lebih kena lah ke pengantin khususnya. Karena ingat targetnya bukan nangis teman-teman ya. Kadang tuh ada MC mikir tuh sungkeman harus nangis. Enggak harus nangis. Ada, saya pernah pengalaman lucu ya. Pernah datang ke nikahan teman saya lah, teman dekat saya terus ya saya nggak kenal MC-nya juga. Dia fokus ngeliatin pengantinnya udah nangis apa belum coba. Kalau belum nangis tuh skripnya mana dipanjangin. Jadi kelamaan prosesi duduk apa namanya di posisi bersipu pangkunya tuh kelamaan coba. Kan aneh banget ya. Ngapain nunggu orang nangis ya kan orang beda-beda kan. Ada yang emang nangis bisa di depan umum, ada yang nggak bisa. Ada yang hatinya nangis tapi mukanya enggak kan itu beda-beda kan. Makanya fokus kita jangan ke nangisnya. Sebenarnya fokus kita adalah menyampaikan pesannya teman-teman. Pesan sungkemannya gitu loh. Kan yang kita sampaikan ada tiga nih. Sungkeman itu pesannya ada tiga kan. Pertama kita mengucapkan terima kasih, meminta maaf, sama kita kasih harapan, minta doa lah, minta doa. Itu tuh tiga pesan itu aja yang penting sampai tuh ke pengantin atau yang kita bacakan sebagai narasinya kurang lebih kayak gitu. Silakan yang mau nyoba kita mulai dari sungkeman ke ibu kandung dulu. Monggo, monggo, monggo. Ya kan waktu kita udah habis kan susunan acara doang kan. Makanya saya bingung sebenarnya nih mau sharing apa ya. Karena waktu bahas acara apa akad nikah tuh kalau mau lengkap tuh nggak bisa teman-teman waktu kita 1,5 jam tuh. Oke, silakan yang mau nyoba. Boleh, yang udah boleh, yang belum juga boleh. Ke ibu dulu ya, ibu ya.
Nanti gantian, Ibu lanjut ke Ayah. Mbak Eva, Mbak Ayo Purwasuci. teman-teman, siapa yang mau? Mbak Trisna mungkin boleh Bu Trisna. Iya, baik, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, di hari yang penuh kebahagiaan ini, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu, mengucapkan terima kasih yang tak pernah cukup kami ungkapkan selama ini. Hari ini, kami akan memulai hidup baru bersama pasangan kami. Namun, di dalam hati, kami akan selalu menjadi anak-Mu yang takkan pernah lepas dari cinta dan kasih-Mu. Ibu, maafkan segala hilaf kami. Kami mohon doa dan restui untuk rumah tangga kami. Doakan kami agar kami bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, dan saling menjaga hingga akhir hayat kami nanti. Amin. Oke, makasih Mbak Trisna. Ada lagi? Sama-sama, Silakan. Coach. Kita lanjut ke Ayah kandung ya. Saya juga, Coach. Enggak, yang lain, yang lain, yang lain. Oh ya, oke, baik. Yang lain, silakan. Gilang, ayo Gilang. Coba. Oke, Coach. Coba. Oke. Yang ayah kandung ya, Coach. Iya, betul. Ayah, sedari kecil kami menyaksikan betapa kuat dan tegarnya dirimu. Ayah selalu menjadi pelindung. Ayah selalu mengajarkan arti tanggung jawab dan menjadi dewasa kepada kami. Ayah, kami tahu tak mudah menjadi seorang kepala keluarga, tapi engkau bisa menjalaninya dengan sabar dan tulus untuk kebahagiaan kami. Terima kasih atas cinta dan pengorbananmu yang tak pernah lelah membersamai kami hingga ke titik ini. Maafkan atas segala kekilafan kami sebagai anak. Dalam pangkuanmu hari ini, doakan kami agar kami bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan saling menjaga hingga akhir hayat kami nanti. Amin. Amin. Oke, Ya Rabbal. makasih Gilang. Oke, Gilang. Lanjut ke mertua ya. Close. Nah, mertua, silakan. Oke, Bilkis boleh, silakan Bilkis. Ibu, terima kasih atas sambutan hangat dan cinta yang Ibu berikan kepada kami. Terima kasih karena Ibu telah mengizinkan Putri dan juga Ahmad untuk membangun rumah tangga bersama. Kami tahu Ibu telah membesarkannya dengan penuh kasih dan kesabaran. Maka izinkan kami dengan segala kerendahan hati meneruskan kasih dan sayang itu, merawat dan menjaganya dengan penuh tanggung jawab dan cinta. Ibu, kami datang untuk menjadi bagian dari keluarga ini, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai anak yang siap mendengarkan, mencintai, dan berbakti kepadamu. Mohon bimbinglah kami agar kami bisa menempuh kehidupan rumah tangga dengan bijak, penuh berkah dan sakinah, mawadah, warohmah, hingga akhir hayat kami. Amin. Makasih Bilkis. Oke, satu lagi terakhir ke ayah mertua silakan. Yang off cam juga boleh, kalau bisa on mic. Ke Cynthia boleh Cynthia.
Oke, makasih Coach. Izin buat bacain izinnya ya Coach. Ya. Ayah yang kami hormati, kehadiran ayah sebagai orang tua baru dalam hidup kami adalah sebuah anugerah yang tak ternilai bagi kami. Terima kasih atas kepercayaan yang begitu besar, menitipkan dan mengizinkan. Coach, nama kedua pengantinnya aku skip dulu ya, Coach ya. Untuk membangun rumah tangga bersama. Mohon bimbing kami, agar kami dapat menjalani kehidupan, hidup rumah tangga ini dengan nilai-nilai kebaikan yang telah ayah ajarkan selama ini. Semoga doa ayah akan selalu menjadi keberkahan dan menjadikan rumah tangga kami sakinah, mawadah, warohmah hingga akhir hayat kami. Amin. Terima kasih ayah. Thank Oke, you Coach. makasih Cynthia. Nah, teman-teman kalau teman-teman ngeh tuh tadi tuh di setiap skrip tuh akhirnya sama semua tuh, yaitu doa dan diakhiri dengan amin. Supaya apa? Sebenarnya biar kita tuh tahu skrip kita tuh akhirnya di mana teman-teman, gitu loh. Jadi ketika kita tahu akhirnya di mana, stopnya di mana, kita bisa lanjut pengarahan yang lain. Contoh, kita bisa bilang ke si pengantin, silakan boleh peluk ayah kandungnya untuk mungkin ada beberapa hal yang pengen disampaikan secara langsung. Jadi kita ngasih momen ke mereka juga gitu, bukan fokus di skrip kita aja. Nah, kebanyakan tuh orang lupa bahwa kalau posisinya kayak gini tuh pegel teman-teman tuh. Mungkin teman-teman udah nikah udah ngerasain lah ya. Saya aja waktu nikah tuh saya request ke MC saya cuma satu. Saya bilang terserah bawainnya kayak gimana, cuman saya minta sungkeman jangan lama-lama. Saya udah mesen itu doang. Yang lainnya saya udah nggak mikirin gitu. Yang penting saya pesan sama dia, nanti tolong sungkemannya jangan lama-lama ya. Karena saya tahu bakal pegel kan. Jadi kan ada 4 orang, coba bayangin. Kalau 1 orang 3 menit berarti kita jongkok berapa lama tuh? Kan makanya saya kadang konsennya di situ. Nah, jadi makanya kenapa ada kalimat yang sama di akhir skrip ini supaya kita tahu oh setelah ini udah kita bisa beranjak ke selanjutnya sama kita bisa ngasih momen ke si pengantin kalau mau peluk orang tuanya dulu boleh. Jadi kan ada momen intimate kan antara pengantin dan orang tua, kurang lebih kayak gitu. Dah, terakhir di closing silakan tutup. Mas Nurdin tutup, Mas Nurdin. Tadi kan udah buka kan? Mas Nurdin tutup berarti. Alhamdulillah, proses akad nikah antara Tommy Andrianto dan Tantri Melinda telah selesai dengan hikmat dan lancar. Mari kita berdoa sekali lagi, semoga Allah memberikan perjalanan mereka sebagai pasangan suami istri dalam bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum kami tutup acara akad nikah pada hari ini, kami informasikan Bapak Ibu yang hadir, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Semoga hidangan yang kami sajikan ini dapat menambah keberkahan dan kebahagiaan di hari yang istimewa ini. Mohon maaf jika kami belum membuka sesi foto, karena kedua pengantin akan segera berganti pakaian untuk acara resepsi nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi kami mohon kerjasama Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Untuk itu saya, Nurdin Atid Hidayatullah, bersama dengan Sadulur Wedding Organizer, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa di acara resepsi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Nurdin. Nah, ini kalau konteksnya akad dan resepsi ya. Tapi kalau akad doang ya udah, yang poin mohon maaf ini nggak usah dibacain, langsung aja. Untuk itu saya Nurdin Ati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ini lanjut ke resepsi, kita perlu sampai ini kenapa? Karena kan kadang kan ada jeda kan, jeda ganti baju biar nggak kecolongan aja sih, biar nggak kecolongan keluarga pada foto sebenarnya. Nah, karena kalau udah kecolongan satu, biasanya nanti waktunya bakal ngaret tuh di resepsi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kurang lebih secara umum sih itu sih teman-teman sih yang kita bisa bahas dalam waktu singkat ini. Karena kalau mau dibahas semuanya sih waktunya pasti nggak cukup. Jadi saya coba maksimalkan kita minimal tahu lah secara runtutan acaranya kayak gimana.
Nah, kita lama di sesi tanya jawab aja nggak apa-apa nih. Kita masih ada waktu 5 menitan lah. Mungkin kayak biasa kita 22.15 lah. Monggo, monggo, monggo. Yang mau nanya-nanya, dipersilakan. Boleh teman-teman yang mau bertanya langsung open mic aja ya, teman-teman. Coach, Ya, ada Bilkis nih ya. Bilkis silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Coach. Izin bertanya terkait dengan sesi foto ya. Kan kalau misalnya kita mandu akad doang itu oke lah, untuk sesi foto bisa fleksibel kayak gitu. Tapi kan kalau resepsi kan kita harus nunggu pengantin ganti baju. Kadangkala ada aja nih pengantin yang suka nggak enakan gitu. Padahal waktu kita time kita udah deal-dealan. Misalnya oke, nanti untuk sesi foto emang di akad kita utamakan keluarga inti dulu seperti mama papa dan saudara kandung. Untuk kayak tamu undangan yang keluarga besar di resepsi kayak gitu. Cuman yang nggak bisa kita apa ya namanya pungkiri, apalagi misalnya di rumah yang tidak pakai WO kayak gitu kan. Itu saya pernah ngalami eh, pengantinannya emang nggak enakan gitu loh gitu. Dan kebetulan alhamdulillah saya dapat PIC dari pengantin itu enak gitu. Dan PIC-nya juga ngomong ke saya sampai kayak PIC-nya minta maaf ke saya. Maaf ya Kak, soalnya emang si Ani orangnya nggak enakan. Padahal si MUA-nya itu udah dateng buat ganti baju gitu. Dan aku kan udah ini juga ya udah konfirmasi ke pengantinnya gitu ya. Maksudnya udah ngomong baik-baik yuk Kak, udah waktunya ganti baju gitu kan. Terus si pengantin bilang, satu lagi ya Kak, satu lagi. Nah satu laginya itu kadang ada 2 sampai 3 orang gitu. Sampai akhirnya aku ngambil momen sedikit tegas sih, maksudnya nggak marah juga nggak gitu. Sampai dibantu juga sampai Aisyah, "Kak, tolong dong bantuin sampaikan ke si A ini buat ayo kita ganti baju karena kan masih ada resepsi kayak gitu." Nah, mungkin dari coach pribadi ada pengalaman kah sama seperti itu dan bagaimana cara apa namanya mengatasinya gitu lah. Itu aja sih coach, terima Hmm. kasih. Ya, makasih Bilkis pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya sama aja sih. Kalau di rumah kan kadang kita ada posisi nggak ke kontrol kayak gitu ya. Nah, cuman kan balik lagi tuh. Kayak tadi kan Bilkis untungnya aware gitu. Kalau kita butuh PIC keluarga kan. Nah, kalau konteksnya pengantin yang gak enakan, sebenarnya kita harusnya tuh memang nggak nyerahin ke pengantin. Kita nyerahinnya ke siapa? Ke PIC keluarga. Jadi kita ketika tahu kondisinya memang harus dijemput sama MUA nih, kita ngomong ke si PIC, Mas atau Mbak boleh tolong nggak tahanin tamu yang itu biar nggak ikut foto setelah ini kasih tahu pengertian kalau pengantin udah mau dijemput buat make up. Karena kalau kita yang nahan pasti nggak bisa. Kenapa? Pertama kita orang luar ya. Kita orang luar nih, terus yang ngantri keluarganya atau omnya, tantenya lah, yang emang masih keluarga sama dia. Yang ada kita dibentak kan, saya omnya, masa saya nggak boleh foto gitu kan. Nah jadi buat nyamanin kita juga, biar kita nggak salah ucap atau kita nggak jadi masalah sama keluarga mereka, saya biasanya sih bakal minta tolong ke PIC itu. Jadi saya udah bilang di TM sih, Kak izin nanti di hari H, biar kakak nggak kebuang energinya nanti serahin aja Kak ke PIC utama Kakak. Nah, jadi nanti ketika dia milih PIC itu seenggaknya dia udah tahu nih orang ini bakal jadi penolong dia nih gitu, jadi perpanjangan tangan dia di hari H. Karena kasihan banget Bilkis, dia juga sebenarnya bukan gak enakan sih. Pasti juga kita kalau di posisi dia kan serba salah ya. Mau nolak nanti takut diomongin. Masa datang ke nikahan Bilkis gue nggak boleh foto gitu kan. Nah, jadi kita ngebayangin kalau posisi kita jadi klien juga pasti kayak gitu. Makanya kita butuh penolong dari keluarga nih. Nah, biasanya sih saya bakal backup plan-nya adalah minta tolong sama si panitia itu. Terus saya megang kan kita kan kuasa kita di mana? Kuasa kita tuh di mic. Jadi ketika kita udah bilang sama si PIC-nya, PIC-nya nanti ngambil sikap, kita bantu juga pakai suara. Baik, Bapak Ibu mohon izin sekali lagi kami informasikan bahwa saat ini sudah masuk waktunya pengantin untuk berganti baju. Tenang saja, nanti masih bisa berfoto kembali jam 11. Jadi mohon tunggu sejenak karena semakin cepat pengantin ganti baju maka semakin cepat juga nanti Bapak Ibu bisa berfoto dengan kedua pengantin. Jadi sama-sama bantu tuh secara teknisnya si PIC-nya nahan, kita bantu pakai suara. Nah, udah biasanya sih seenggaknya agak ke kontrol tuh. Yang tamu seenggaknya punya pikiran dikit lah. Ya walaupun kita nggak bisa prediksi juga, tapi seenggaknya kita bisa bantu si pengantin biar dia nggak nolak-nolakin gitu loh. Jadi MUA-nya jemput, ditahan sama PIC, kita bantu pakai speaker biar semuanya ngerti. Oke, memang nggak bisa foto saat ini. Jadi bukan pengantin yang jawabin bisa enggaknya gitu. Nah, kalau pengantin yang jawabin tuh bakal kayak gitu terus pasti
serba salah. Kita juga nggak bisa ngambil sikap kan. Pengantin gak enakan, PIC juga jadi bingung. Makanya semuanya kadang di hari tuh bergantung sama PIC banget sih kalau saya pribadi. Maka saya kadang titip pesan ke pengantin tuh kalau bisa nanti PIC-nya agak tegas ya Kak, biar bisa bantu. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi udah nitip kayak gitu sih. Baik, makasih Coach. Oke, sama-sama Belkis. Oke, Cynthia silakan. Oke, thank you Coach. Mau tanya sama sebelumnya mau sharing sedikit juga apa yang tadi Kak Bilkis tanyain juga kebetulan aku ngerasain baru baru banget dan pertama kalinya ini menurut aku udah fatal banget sih waktu nge-MC pas bulan Januari kemarin. Yang ngebatasin foto-foto itu emang susah ya Coach ya. Bahkan kemarin itu ini sih paling fatal Coach karena batasinnya itu kebetulan memang dari pengantinnya ini memang mau dibatasin karena udah dia nyampein sih ke aku, Kak aku udah mual, kayaknya foto-fotonya di keep dulu deh. Tapi ada tamu yang eh nyampe ngedorong aku Coach pas lagi MC dan hampir jatuh. Aku nggak bilang jatuh tapi hampir jatuh dan wah nggak enak banget sih Coach kayak gitu Coach. Itu wah luar biasa sih yang gitu kayak di satu sisi kayak nggak enak dan di sisi lain kayak ih kok orang begini banget ya. Gak habis pikir sih kadang kalau emang chaos banget Indonesia malu pas lagi Indonesia. dokumentasi pakai akad. Iya, itu yang pun sampai didorong coach nggak habis pikir banget mau nangis sebenarnya tapi kan harus profesional ya. Itu sedikit mau sharing itu sama mau nanya ini coach. eh Kadang kalau misalnya kita lagi nge-MC ada aja yang keseringan di rumah ya coach lagi-lagi ada yang nginterupsi eh entah parkir mobil lah atau apa bahkan yang beberapa waktu lalu kayak Desember deh waktu aku nge-MC wedding itu mikrofonku langsung diambil sama dia tuh kayak apa ya coach ya juru parkir di nikahannya itu dan langsung diambil mikrofonku. Mbak mau nginfoin ada mobil yang mau keluar belakangnya kehalang mobil lagi gitu langsung diambil mikrofonku bilang eh Bapak Ibu yang merasa punya mobil plat ini tolong dong pindahin mobil yang di depan mau keluar nih susah gitu langsung shock deh coach kayak gitu sama pernah juga mikrofonnya jadi penghulunya tuh belum datang coach dan ada anggota keluarga yang ngerebut juga mikrofonnya nginfoin Bapak Ibu yang mau nyobain makanan silahkan aja karena penghulu belum datang kalau misalnya mau cobain makanan silahkan ya gitu kita ngehindarin hal kayak gitu gimana ya coach karena baru bener-bener momen itu baru dirasain baru-baru ini gitu ya MC dan itu nggak bisa kekontrol banget sih coach mungkin boleh masukan dari coach juga sharing-sharingnya makasih. Oke, makasih Cynthia pertanyaannya. Nah, ini jujur aja dulu ya. Jujur saya nggak pernah ngalamin terkait ada prosesi rebut mikrofon ya. Karena ya balik lagi kan kita tiap daerah kan punya budayanya masing-masing ya. Nah, jujur tuh dari dulu tuh saya pribadi setiap ngambil job itu saya dari awal nge-MC tuh menghindari daerah-daerah yang memang sebenarnya tuh daerah itu tuh asing sama MC. Kalau saya pribadi dari dulu. Contoh kecil saya punya teman di daerah Halim, teman-teman KKN waktu waktu saya di UIN, teman KKN. Itu tuh daerah dia tuh kayak daerah Habib gitulah. Nah, singkat cerita, saya tahu daerah itu tuh nggak biasa ada MC dari luar. Biasanya MC-nya tuh ustadz di situ. Saya diminta tolong buat nge-MC-in sama dia. Saya bilang saya nggak bisa. Saya beralasan segala macam. Padahal saya tahu resikonya kalau saya ngambil MC di situ gitu kurang lebih. Pertama ketika daerah tersebut memang asing sama MC dari luar, akan aneh. Mereka ada acara, teman-teman. Contoh ada sambutan dulu, pengalungan dulu, ada A, B, C, D. Nggak boleh makan sebelum acara kelar. Itu kan aneh kan buat mereka kan. Nah, itu akan bentrok tuh kadang tuh. Jadi ibaratnya dari daerah situ akan sini sama kita, Mas, makan dulu. Biasanya di sini makan dulu. Sedangkan kita udah TM sama klien, udah sepakat bahwa makannya nanti ketika acara kelar misalnya. Nah, makanya sebenarnya saya pribadi menghindari
konflik-konflik yang akan kejadian kayak gitu. Makanya saya nggak pernah ngalamin kayak Cynthia tadi, jujur aja. Nah pertanyaannya gimana kita menghindarinya? Jujur aja. Kalau memang dapat lagi kayak gitu, kita nggak bisa menghindari teman-teman. Karena memang budaya setempat mungkin kayak gitu. Karena emang ada beberapa daerah kan, ya bahasanya apa ya, yang halus ya, nggak ada yang halus sih. Ya biasa daerah kan agak agak daerah bawah gitu ya. Yang memang mungkin mereka maunya kayak gitu ya kayak gitu gitu. Ada kasus di mana eh yang acara belum kelar baru ijab kabul beres, ada yang tanpa mic juga nih Cynthia ya, tanpa mic si keluarga udah nyuruh makan, ada Cynthia kayak gitu. Nggak pakai mic nih, kalau Cynthia mungkin tadi dapat konteks rebut mic, oke lah. Ini ada konteks di mana kita baru kelar ijab kabul nih, kan tadi kita bahas sesi foto-foto ya, tapi tiba-tiba dari keluarga inisiatif, ayo Pak silakan udah boleh dimakan. Nah coba dibayangin kita bisa ngapain kayak gitu. Jadi kita nggak ada posisi di mana ketika hal itu kejadian ya kita cuma bisa sabar-sabar aja dan berdoa semoga nggak ketemu hal kayak gitu lagi. Udah itu aja yang kita bisa lakuin gitu loh. Karena kondisi ideal adalah di mana tempat kita kerja ya tergantung kita juga kan. Jadi kita nggak bisa nuntut kondisi ideal. Seenggaknya kalau di rumah kan hal kayak gitu ya kita udah tahu akan kejadian, jadi siap-siap aja kalaupun akan kejadian kayak gitu. Ya intinya jangan dibawa pusing, jangan dibawa baper, ya dimalumin aja. Karena mungkin itu bagian proses Cynthia buat nanti dapat klien-klien yang nggak kayak gitu lagi gitu. Itu mungkin anggap aja bagian proses lah. Karena nggak bisa saya kasih masukan apa-apa. Wah, kalau kultur daerahnya kayak gitu mau ngapain gitu loh. Kita nggak bisa ngambil sikap apapun gitu. Timun telan aja pahitnya, ibaratnya gitu. Kurang lebih kayak gitulah Cynthia. Jadi nikmatin aja Cynthia. Itu proses dari perjalanan karir Cynthia lah buat nanti diceritain lah. Ya ada lagi teman-teman yang mau nanya mungkin yang udah pernah atau belum pernah MC. Satu lagi boleh lah sebelum kita closing. Cukup? Mas Wahyu, Isna mungkin, Mas Nurdin, Mbak Trisna atau yang lain. Cukup ya? Oke, semoga cukup lah buat gambaran ya, karena memang harus offline sih. Makanya saya jujur udah nggak buka online lagi karena emang lebih enak jelasinnya secara offline semua. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. Sampai ketemu hari Senin besok buat sesi terakhir. Nah, di resepsi nih nanti mungkin akan banyak video yang saya tampilin nih buat ngasih gambaran teman-teman. Idealnya pembawaan acara resepsi itu tuh kayak gimana sih? Biar nanti teman-teman ketika dapat kesempatan MC resepsi bukan di rumah, jadi bisa lebih siap sih, kurang lebih kayak gitu. Dari saya cukup, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Semoga manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita Yoga. Silakan Mas Yoga. Terima kasih banyak Coach Ican. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Sudah mendapatkan materi yang amat luar biasa nih teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ke depannya ada pandangan nih gimana, apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan nih untuk menjadi MC akad nih ya. Malam ini kita sudah selesai menyelesaikan sesi 5 tentang MC akad yang hikmat nih teman-teman. Mari kita berikan apresiasi nih buat coach kita nih, Coach Ihsan Kamil. Boleh berikan tepuk tangan dulu nih teman-teman ya buat Coach Ihsan. Terima kasih banyak Coach Ihsan yang sudah membedah dengan detail bagaimana nuansa sakral dalam momen akad. Oke, terima kasih Coach Ihsan sekali lagi. Hari ini kita belajar satu hal penting ya teman-teman. Di akad MC bukan menjadi pusat perhatian. MC adalah menjaga momentum. Kemudian juga kita belajar bahwa diksi harus terukur, intonasi harus terkontrol, dan bahkan jeda pun punya makna. Untuk itu, semoga setelah sesi ini, teman-teman tidak lagi menganggap akad sebagai acara formal yang biasa. Akad adalah inti, dan MC yang mampu menjaga momen ini adalah MC yang dipercaya, teman-teman. Ya, jaga standar, kemudian jaga sikap, jaga diksi, karena di sini reputasi kita dibangun sebagai MC, teman-teman. Oke, perjalanan kita hampir selesai nih teman-teman di sesi terakhir di akhir ini ya teman-teman ya.
Di sesi terakhir nanti kita akan masuk ke energi yang berbeda lagi nih, ya, berbeda total. Setelah momen akad yang hikmat, kita akan masuk ke MC resepsi nih, ya, MC resepsi yang seru dan berkesan. Inilah momen perayaan, momen puncak, momen di mana energi, flow, dan kontrol panggung benar-benar diuji. Pastikan teman-teman hadir ya pada tanggal 9 Maret hari Senin pukul 20.30 sampai dengan selesai, masih sama via Zoom meeting, karena di sesi ini kita akan menutup perjalanan ini dengan level yang dinamis di dunia wedding. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, mungkin masih sama nih dengan sesi-sesi sebelumnya, kita foto bersama dulu nih teman-teman. Boleh diaktifin kameranya, boleh dinyalakan videonya teman-teman. Boleh tunjukkan senyum terbaiknya teman-teman. Oke, sudah semua aktif? Boleh. Oke, kita senyum dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya dong teman-teman. Gini ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih buat seluruh peserta yang sudah hadir dengan penuh fokus dan komitmen. Terima kasih juga buat Coach Ihsan dan seluruh tim Karir MC Academy yang telah menyiapkan sesi ini dengan maksimal. Untuk itu, saya Yoga Ariwibawa sekali lagi mewakili seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama sesi berlangsung. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan berikutnya. Oke, jaga kesehatan ya teman-teman ya. Semoga puasanya diberikan kelancaran dan teman-teman semua diberikan kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoga dan Terima teman-teman kasih, semua. Thank you. Coach. Ya. Coach.